Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan pengurus Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Pemenang. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para buya, para ustaz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, dan anak-anak hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan pengajian. Mudah-mudahan majlis kita ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah yang utama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diberi amanah untuk mengisi pengajian di Masjid At-Tanwir ini, dan ini adalah kehadiran saya untuk pertama kalinya di Masjid At-Tanwir ini, hadir di dalam masjid. Kalau di luarnya mungkin sudah beberapa kali, karena saya sempat mampir di luar istirahat waktu ada perjalanan dari Sarawak, sudah agak tengah malam dan ngantuk sekali. Saya mampir waktu itu di halaman Masjid At-Tanwir, dan alhamdulillah malam hari ini Allah perkenankan saya bisa hadir di dalam masjid ini dan bertemu dengan bapak-bapak dan ibu. Saya dihubungi oleh Pak Fajri beberapa hari yang lalu untuk mengisi pengajian, dan insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu kita akan manfaatkan waktu kita hingga menjelang Isya ini untuk membahas tema tentang fadhailud dakwah, tentang keutamaan dakwah. Tetapi sebelum itu izinkan saya pertama menyampaikan salam dari
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Merangin, karena tadi sore saya buru-buru habis apel langsung pamit ke beliau, mohon maaf Pak Ketua, saya siap-siap mau berangkat, ada pengajian. Terus beliau bilang nitip salam ke jamaah pengajian, maka saya sampaikan salam beliau kepada Bapak Ibu. Salam dari Bapak El-Misbah ACSHI, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Merangin. Nama pengadilan kita itu Bapak Ibu Pengadilan Agama Bangko, cuman memang kewenangannya itu Kabupaten Merangin, tapi Mahkamah Agung memberi nama Pengadilan Agama Bangko, jadi cakupannya Kabupaten Merangin. Dan mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui, Bapak Ibu, Pengadilan Agama itu berada di bawah Mahkamah Agung ya. Dulu sebelum 2004 itu di bawah Kementerian Agama atau Departemen Agama. Nah, sejak 2004 sebagai implementasi dari amanat reformasi dalam rangka menjaga kemandirian lembaga peradilan, maka seluruh pengadilan itu dibuat satu atap di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi selevel karena cuma beda tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu perlu memperkenalkan diri Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu. Nama saya Salman. Di kampung saya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, atau lebih tepatnya di Agam, Sumatera Barat, perbatasan Bukit Tinggi. Saya diberi gelar Tuang Kurajo. Nah, Tuang Kurajo itu kira-kira mudah-mudahan bisa jadi bahan doa Bapak Ibu. Mudah-mudahan mendapat spirit dari Tuanku Imam Bonjol. Tuan Kurajo itu gelar di kampung kami untuk orang-orang yang dianggap bisa untuk ditugaskan berdakwah tengah-tengah masyarakat, kira-kira begitu. Saya dulu sekolah di pesantren Hamka di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 6 tahun Sanawiyah Aliyah. Kemudian melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, waktu itu masih IAIN. Kemudian S2 saya program Interdisciplinary Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 saya di program studi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Istri saya orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anak saya 3. Itu barangkali sebagai perkenalan. Saya sebenarnya sangat ingin juga untuk berkenalan satu persatu dengan Bapak Ibu, tapi tentu tidak memungkinkan karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan saja ada waktu nanti saya bisa berkenalan, bersilaturahim dengan Bapak-Bapak Ibu semua. Baik, tema kita adalah Fadailud Da'wah. Fadail jamak dari fadilah. Ini saya rekam Bapak Ibu, nanti saya upload insyaallah di kanal YouTube saya. Jadi saya alhamdulillah ada kanal YouTube kecil-kecilan. Belum seperti Ustaz Adi Hidayat, belum seperti Ustaz Abdul Somad, tapi setidaknya buat merekam ceramah-ceramah atau kajian. Bapak Ibu yang nanti berkenan silahkan mampir di kanal YouTube Salman Tuang Kurajo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, jadi nanti saya upload di YouTube saya, insyaallah. Fadailud dakwah atau keutamaan dakwah adalah tema yang sejatinya saya yakin sudah sering disampaikan guru-guru kita, tetapi selalu relevan untuk kita ulang-ulang Bapak Ibu, karena pada saat yang sama, setiap kali kita mempelajari tentang dakwah, mengulang-ulang kajian tentang dakwah, sebenarnya pada saat yang sama ada begitu banyak faktor, ada begitu banyak energi, ada begitu banyak variabel yang bergerak menggerus semangat kita untuk berdakwah.
Nah, itulah kenapa selalu penting untuk menyegarkan kembali kesadaran kita betapa besarnya keutamaan dan keistimewaan, keagungan pahala yang Allah siapkan, Allah berikan bagi orang-orang yang mau berdakwah. Dan semua kita tentu mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah paham betul ya bahwa dakwah itu bukan hanya ceramah ya. Ini karena sebagian orang masih ada yang salah paham Bapak Ibu, menganggap dakwah itu cuma ceramah. Bukan ya. Berdakwah itu bukan hanya berceramah, bukan hanya mengisi pengajian, bukan hanya mengisi taklim, tabligh akbar, khutbah Jumat atau sendiri, bukan. Ceramah, pengajian, majelis taklim, tabligh akbar, khutbah Jumat itu hanya min wasail dakwah. Hanya sebahagian dari sarana dakwah. Ada begitu banyak sarana lain dari dakwah, sebagaimana alhamdulillah sudah diajarkan kepada kita langsung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Ada dakwah pendidikan, ada dakwah ekonomi, ada dakwah budaya, ada dakwah konstitusi bahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, PP Muhammadiyah itu kan punya divisi khusus yang menyebut dirinya mengerjakan jihad konstitusi. Saya yakin Bapak Ibu tentu tahu, setiap kali ada produk perundang-undangan yang dianggap mengkhianati konstitusi, itu para profesor, guru besar, para advokat, para ahli-ahli di PP Muhammadiyah itu ditugaskan untuk melakukan gugatan terhadap undang-undang yang dianggap mencederai nilai-nilai keadilan, kebenaran, mencederai semangat dan spirit konstitusi. Maka itu jihad konstitusi. Itu juga dakwah, ya, dan seterusnya. Nah, setidaknya Bapak Ibu yang akan kita coba bahas malam hari ini, setidaknya ada 8 keutamaan dakwah. Setidaknya, sebenarnya sangat banyak sekali, tapi karena waktu kita terbatas, kita bahas 8. Insya Allah waktu kita sampai jam 19:22 kalau tidak salah tadi waktu Isya masuk. Ya, ada berdua. Nanti azan kita berhenti. Setelah itu kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan, masukan atau pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas, insya Allah kita bahas bersama, baik tentang tema ini ataupun di luar tema, gitu ya. Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dakwah itu adalah kewajiban. Nah, itu pasti ya. Jadi di antara segala amal-amal yang istimewa, tidak ada yang melebihi keutamaan melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Pembahasan itu bisa kita temukan dalam banyak kitab-kitab tentang fikih dakwah, fikih dakwah. Salah satunya kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Kitab tentang fikih dakwah itu banyak Bapak Ibu. Salah satu yang bagi saya sangat menarik dan menjadi referensi utama saya kalau menyampaikan kajian-kajian tentang fikih dakwah. Dan kami di Bangko itu setiap subuh Kamis itu membahas kitab fikih dakwah. Ad-Da'wah Qawaid wa Usul judul kitabnya, ditulis oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Kalau di Bangko Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu suatu ketika berkenan hadir, ya, setiap Sabtu subuh kami bahas kitab Riyadhus Shalihin bergantian dengan kitab Aqidatul Awwam Sabtu subuh. Nah, besok giliran bahas Riyadhus Shalihin insyaallah. Setiap Senin subuh, itu Masjid Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin depan Kemenang. Setiap Senin subuh itu bahas kitab Fiqhus Sunnah saya sana. Setiap Rabu subuh kita bahas tafsir Ibnu Katsir. Dan Kamis subuh kita bahas kitab Fiqhud Dakwah, fikih dakwah. Nah, jadi karena ada juga jamaahnya yang dari Hitam Ulu, dari Hitam datang ke itu, maka mungkin pemenang saya hitung tadi sekitar setengah jam. Mungkin siapa tahu Bapak Ibu kalau ada waktu mungkin bisa mampir di kegiatan kita. Nah, di dalam kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul itu ditegaskan bahwa dakwah itu hukumnya wajib.
Sebagian ulama pada awalnya mengatakan hukumnya fardhu kifayah, tetapi pada akhirnya dakwah itu akan sampai pada suatu kondisi dia menjadi fardhu ain. Kenapa? Karena selama kita melihat ada penyimpangan terhadap hukum Allah, selama kita lihat bahwa ada masih banyak manusia belum mengindahkan syariat Allah, hukum-hukum Allah, maka pada saat itu sebenarnya kita wajib untuk berdakwah. Dalilnya banyak. Salah satu yang paling tegas firman Allah surah An-Nahl ayat 125, ya, ayat yang saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah manusia, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia, berdakwahlah kepada manusia menuju jalan Rabbmu, jalan Allah. Maka dakwah itu bukan untuk mengikuti orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu, kelompok tertentu, tidak. Dakwah itu untuk agar manusia mengikuti jalan Allah. Dan bagi kita di Muhammadiyah, Bapak Ibu, Muhammadiyah ini sekedar sarana, tempat kita bersama-sama menyeru manusia ke jalan Allah. Ya, tentu kita tidak akan menjadikan cita-cita tertinggi kita agar semua penduduk bumi ini menjadi anggota Muhammadiyah. Kalau bukan, lalu sejatinya sebenarnya mereka kita ajak untuk tunduk kepada Allah. Organisasi bagi kita adalah sarana untuk berdakwah, sarana untuk mengamalkan Islam, sarana untuk memperjuangkan Islam. Maka Allah merintahkan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Nah, kalau kita buka tafsirnya dipanjang pembahasannya Bapak Ibu, apa makna hikmah dalam ayat ini. Tapi intinya dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, dengan pengetahuan, dengan ilmu yang luas, dengan wawasan yang terus di-upgrade, ditambah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau perlu, ini kalau perlu Bapak Ibu, ini senjata pamungkas, ini the last choice, pilihan terakhir. Kalau perlu, kalau terpaksa, jadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ingat, billati hiya ahsan, harus dengan cara yang terbaik. Karena sifat asal debat itu merusak, sifat asal berdebat itu negatif. Tetapi dia bisa dipakai dan akan berhasil positif kalau digunakan cara allati hiya ahsan, yang terbaik, dengan kata-kata terbaik, dengan bahasa terbaik, dengan suasana hati terbaik, jauh dari kebencian, jauh dari emosi, suasana ukhuwah, suasana mahabbah. Nah, silakan kalau memang terpaksa harus menggunakan argumentasi, beradu argumentasi, berdebat, silakan, tapi billati ya. Nah, ayat ini karena diawali dengan fi'il amr Bapak Ibu, ud'u. Ud'u itu fi'il amr dari kata da'a yad'u. Kata ulama, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada setiap perintah menunjukkan wajib. Nah, maka itu diantara pembahasan ringkasnya, walaupun panjang sebenarnya elaborasi para ulama tentang kenapa dakwah itu hukumnya wajib. Tetapi inilah keutamaan pertama, al-fadilatul ula, keutamaan pertama dari dakwah yang membuat setiap muslim seharusnya sadar dan kemudian menerjunkan dirinya untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, adalah karena ini merupakan kewajiban yang pasti akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kewajiban pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang sampai hari ini mengabaikan kewajiban dakwah, menganggap bahwa itu bukan tugas saya, itu sudah banyak ustaz-ustaz buya-buya yang ceramah, saya nggak perlu lagi. Kalau ada orang yang kemudian berpendirian seperti itu, maka sungguh akan berat
nanti nasibnya di akhirat mempertanggungjawabkan sesuatu yang sesungguhnya wajib dia tunaikan. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Dakwah itu merupakan kewajiban. Yang kedua, dakwah merupakan jalan kemenangan. Jalan kemenangan, jalan keberuntungan. Mana dalilnya? Firman Allah surah Ali Imran ayat 104. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, harus menjadi ummatun yad'una ilal khair, umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, kalau bahasa orang pemenang, the real successful people. The real successful people, orang-orang yang sejatinya betul-betul beruntung siapa? Ummatun yad'una ilal khair, orang-orang yang senantiasa berdakwah, dalam pikirannya selalu berkecamuk keinginan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Apalagi yang bisa saya lakukan supaya Masjid At-Tanur ini penuh salat berjamaahnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Apa yang bisa saya lakukan supaya remaja-remaja, pemuda-pemuda ke rumah Allah, datang ke rumah Allah, mempelajari Islam. Apa yang bisa saya lakukan supaya negeri ini terjauh dari korupsi, dari manipulasi, dari orang-orang zalim, dari orang-orang angkuh dan seterusnya. Selalu berkecamuk dalam pikirannya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengajak orang ke jalan Allah, menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Inilah kemudian yang membuat mereka Allah sebut wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, orang yang beruntung dalam pandangan Allah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang cantik jelita, yang gagah ganteng, yang populer di media sosial kalau tidak berdakwah. Tapi kalau tinggi jabatannya, strategis posisinya, dan dia berdakwah, itu tentu saja itu jalan keberuntungan. Tapi kalau semata-mata hanya sekedar kaya, sekedar jadi pejabat, sekedar jadi tokoh publik, sekedar mungkin punya pengikut yang ribuan, ratusan ribu, subscriber YouTube-nya jutaan saja gitu, tapi tidak punya misi dakwah, tidak terlibat dalam dakwah, maka mereka bukan orang yang beruntung. Mereka hanya kelihatannya saja beruntung, padahal sebenarnya mereka orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Baik, itu yang kedua. Dakwah itu adalah jalan kemenangan, jalan keberuntungan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dakwah itu mengantarkan manusia menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah khaira ummah. Kuntum khaira ummah. You are the best people. Kamu adalah umat terbaik, kata Allah. Ukhrijat lin-nas, yang Allah keluarkan, Allah bangkitkan di tengah-tengah manusia. Kenapa disebut sebagai umat terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Alias karena kamu berdakwah, maka kamu menjadi khairu ummah, umat terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama tafsir, para ahli tafsir ketika menjelaskan
Siapa yang dimaksud khairul ummah di sini? Apakah kita-kita nih yang hidup akhir zaman ini otomatis termasuk menjadi khairul ummah? Ternyata sebagian ulama mengatakan tidak, Bapak Ibu. Yang paling pasti yang disebut sebagai khairul ummah itu adalah Rasulullah dan para sahabat beliau. Rasulullah dan orang-orang yang hidup bersama beliau, para sahabat beliau yang memang mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk membersamai Rasulullah dalam dakwah. Nah, kalau kita ini gimana? Kita umat akhir zaman ini gimana? Kita bisa mendapatkan gelar itu kalau kita juga mengikuti jalan yang telah mereka contohkan. Jadi kalau hari ini tanpa berbuat apa-apa untuk umat, tanpa peduli nasib umat, tanpa melakukan sesuatu untuk menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kita dengan bangga mengklaim kita ini kan umat terbaik, nah itu aneh, ya tidak tepat. Karena gelar sebagai khairul ummah itu sangat terkait dengan seberapa total kita dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak tahu kondisi Pemenang ini seperti apa, Bapak Ibu. Saya lewat cukup sering, tapi kondisi Pemenang saya tidak tahu. Kalau di Bangko, salah satu PR, sebenarnya banyak sekali PR dakwah kita, tapi salah satu yang paling mencolok itu adalah kafe-kafe, tempat hiburan malam yang semakin banyak. Bulan Ramadan kemarin saya ikut bersama pejuang subuh Merangin dan jamaah masjid yang alhamdulillah waktu itu lumayan ramai. Juga turun ketua MUI dan juga para tokoh masyarakat. Kita habis subuh, setelah kajian subuh satu, kita turun ke kafe-kafe itu, pasang spanduk di beberapa titik dan sebagainya, menyatakan protes. Kami minta tempat ini ditutup karena ini kami yakini dan selama ini diamati oleh masyarakat memang menjadi tempat menyebarnya penyakit masyarakat, ya. Anak-anak muda, anak-anak kita, para suami-suami dari perempuan-perempuan masyarakat di situ sudah menjadi problem gitu, dengan kehadiran tempat-tempat hiburan malam itu. Tetapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu, karena kita tidak punya power, karena kita hanya sekedar bisa bersuara seperti itu, ternyata tempat-tempat hiburan malam itu masih jalan sampai sekarang. Itulah kenapa Bapak Ibu harus kita katakan bahwa politik itu adalah bahagian dari dakwah. Politik itu adalah salah satu sarana dakwah. Umat Islam itu harus menguasai politik untuk mengantarkan orang-orang soleh menjadi penguasa yang dengan kekuasaan di tangannya dia akan gunakan kekuasaan itu untuk menghentikan kemungkaran. Ya, karena sebenarnya urusan itu sederhana. Kalau saja pimpinan daerah mau tanda tangan izin tempat hiburan ini dicabut, selesai. Kalau mereka masih buka, turun Satpol PP. Mereka masih buka, bisa kemudian sampai ke juga dilibatkan polisi dan bahkan kalau perlu kodim dan seterusnya. Tetapi karena tidak ada political will dari pemimpin, maka umat meskipun berbusa-busa, meskipun puluhan, ratusan, ribuan orang sekalipun bahkan demo, tapi kalau tidak ada legalitas atas penolakan itu, maka protes itu akan hilang ditelan waktu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin sisipkan pemilu 2024 nanti harus menjadi sarana bagi umat Islam memastikan bahwa hanya orang-orang soleh, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang sadar bahwa jabatannya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, hanya orang-orang yang sadar bahwa dia kalau menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat akan menggunakan jabatannya untuk membela agama Allah. Hanya orang-orang itu yang boleh dipilih. Ya, Bapak Ibu, jangan gara-gara oh dia teman saya, oh dia saudara saya, oh dia tetangga saya, padahal kita tahu dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah terdengar pembelaannya terhadap umat, hanya mentang-mentang karena
omongan itu apalagi. Tapi kalau Muhammadiyah biasanya nggak mempan dengan uang 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, 10 juta pun insya Allah mempannya. Cuman yang kadang-kadang jadi masalah nih, karena teman, saudara, tetangga nggak enak. Padahal suara kita akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Maka Bapak Ibu, adalah dakwah itu yang menyebabkan Rasulullah dan sahabat beliau Allah sebut sebagai khairul ummah, umat terbaik. Dan hari ini kita juga kalau memahami besarnya keutamaan ini, akan kita gunakan juga amal besar bernama dakwah itu untuk memantaskan diri kita menyandang gelar yang mudah-mudahan juga layak, yaitu mengikuti generasi sahabat sebagai khairul ummah, sebagai umat terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, dakwah itu pahalanya sangat besar. Dan kalau di Muhammadiyah rasa-rasanya tidak ada yang bermasalahkan. Tapi kalau di tempat-tempat lain itu ada yang berbicara begini, kita beramal itu nggak boleh mencari pahala. Beramal itu harus hanya untuk mencari ridho Allah, cinta Allah saja. Nah, ini nggak tepat Bapak Ibu ya. Karena mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cinta Allah itu satu paket. Tidak perlu dipertentangkan. Ya. Beramal karena ingin mencari pahala, bolehkah? Sangat boleh. Karena memang Allah dan Rasul yang mengajarkan itu dalam Quran dan hadis. Nah, maka dakwah itu pahalanya sangat besar. Banyak dalilnya, salah satunya yang paling bombastis sejauh yang saya pelajari, inilah hadis yang paling bombastis, paling fantastik, menggambarkan besarnya keutamaan dakwah, yang karenanya kalau saja kita pahami ini dengan cinta rasa iman Bapak Ibu, maka kita akan sangat bersemangat untuk menjalankan tugas dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis ini adalah perkataan yang Rasul sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal untuk suatu misi ke Yaman. Rasul katakan begini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kata Rasul, andaikan satu orang saja mendapat hidayah karena perjuangan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu, Allah luar biasa. Andai satu orang saja yang sebelumnya nggak kenal masjid, nggak kenal menutup aurat, nggak kenal sholat, nggak kenal Quran, nggak kenal ngaji, lalu kita bersungguh-sungguh mendekatinya, bersilaturahim ke rumahnya, mendekatinya, bersantun-santun kepadanya, dekat, menyentuh hatinya dan sebagainya. Lalu kita sampaikan saran, nasihat, khususnya mungkin berbulan-bulan kita melakukan pendekatan itu dengan berbagai strategi, cara dan sebagainya. Lalu kemudian Allah bukakan hatinya dengan sebab kita bersungguh-sungguh menjalankan dakwah itu. Terbuka hatinya, Allah bukakan hatinya, tersentuh hatinya untuk kemudian mau ke masjid, mau sholat berjamaah, mau menutup aurat, mau melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. Maka satu orang yang dapat hidayah dengan perumpamaan, dengan perantaran dakwah itu tadi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Allah. Maka memang Bapak Ibu ada sebagian ulama yang memberikan kritik terhadap hadis ini, tetapi karena waktu kita terbatas tidak di sini fotonya. Di kanal YouTube saya ada juga satu pembahasan saya sampaikan secara khusus menjelaskan tentang hadis ini. Karena hadis ini ada redaksi yang lain yang lebih sahih, tetapi yang redaksi ini pun diyakini oleh para ulama sebenarnya juga sangat kuat untuk menjadi motivasi bagi kita agar bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Kemudian yang kelima, keutamaan dakwah itu adalah menjadi sarana bagi orang yang berdakwah mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir. Rasul bersabda,
Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Dalam riwayat yang lain, min ghairi ay yanqusa min ajri fa'ilihi syai', tanpa berkurang sedikit pun pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Maka bayangkan Bapak Ibu, siapapun di antara Bapak Ibu yang berjuang sehingga Masjid At-Tanwir ini menjadi seperti ini, maka setiap orang yang sholat di sini, pahala sholatnya, ibadahnya, mengajinya, insya Allah juga mengalir kepada orang-orang yang mengupayakan agar tegak tempat tegak Masjid At-Tanwir seperti ini. Siapapun di antara kita misalnya yang berjuang agar, tadi saya cerita dengan Pak Fajri, insya Allah nanti akan diusahakan tegak TK Muhammadiyah, RA ya, kemudian SD-nya insya Allah, saya mungkin SMP-nya dan seterusnya. Setiap ada lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, siswanya mungkin 10 orang, 20 orang, 100 orang, 200 orang, 1000 orang dan seterusnya. Lalu di tempat itu diajarkan akidah, ibadah, akhlak, diajarkan kepadanya Quran, hadis dan lain sebagainya. Maka selama anak-anak itu melakukan kebaikan sampai nanti dia dewasa, sampai dia menjadi ulama pula, jadi pemimpin pula, jadi konglomerat pula dan sebagainya, maka akan terus mengalir pahala kebaikan itu kepada orang yang menginisiasi dakwah pada awal. Maka luar biasa ya, keutamaan dakwah. Itu yang ke-5. Yang ke-6, dakwah itu menjadi sebab Allah limpahkan keberkahan, keselamatan, kebaikan yang luar biasa langsung dari Allah dan melalui doanya malaikat, penduduk bumi, penduduk langit ya. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta an-namlati fi hujriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Rasul, ini hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Rasul katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawat, dan seluruh penduduk langit, wal aradin, dan seluruh penduduk bumi, hatta namlah fil hut, sampai semut di lubangnya, wa hatta al-hut fil bahr, dan bahkan sampai ikan-ikan di lautan sekalipun selalu bersolawat, mengirimkan doa kebaikan ala muallimin nasil khair, untuk orang yang terus menerus istiqomah mengajarkan kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu, para guru ngaji ya, para guru, bukan hanya guru ngaji, guru apa saja selama yang diajarkan itu kebaikan, apalagi yang diajarkan adalah tadi akidah, ibadah, akhlak, tafsir, hadis dan sebagainya. Termasuk yang lain juga mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi, komputer, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, pokoknya mengajarkan kebaikan. Karena Rasul katakan muallimin nasil khair, yang mengajarkan kebaikan. Maka selama dia mengajarkan kebaikan itu, maka limpahan keberkahan dari Allah dan doa-doa kebaikan dari malaikat dan seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan sampai semut dan ikan sekalipun mengirimkan doa kebaikan untuk orang itu. Maka itulah barangkali di antara rahasia ketika kita bertanya kenapa bisa ada orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Kenapa bisa ada orang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Kiai Hasyim Asy'ari, para ulama-ulama yang hidup sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, bahkan sekian ribu tahun yang lalu. Sekian ribu sebagian kecil ya. Tapi namanya masih harum sampai hari ini. Disebut-sebut orang, kitabnya dibaca orang, ilmunya diajarkan orang sebagainya. Karena memang dengan kebaikan yang mereka ajarkan itu, Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Termasuk hari ini, alhamdulillah, di antara yang juga sangat menginspirasi anak-anak kita, ada Ustaz Dr. Hadi Hidayat, ada Profesor Abdul Somad, ada Ustaz Dr. Dasar Latif, ada Buya Yahya, ada Gus Baha, ada para ulama-ulama besar luar biasa yang menginspirasi kebaikan bagi manusia dan kemanusiaan. Itu di antara penggambarannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-7 ya. Dakwah itu merupakan pembuktian iman. Dakwah merupakan pembuktian iman. Dalilnya juga sangat kita hafal. Hadis sahih ya, hadis sahih yang sangat masyhur diriwayatkan Imam Muslim. Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu pertama biyadi, dengan tangannya. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan maksudnya dengan kekuatannya, kekuasaannya, jabatannya, kewenangannya, otoritasnya. Apabila dia mengetahui kemungkaran dan dia punya kekuasaan, maka dia harus gunakan kekuasaan itu untuk merubah kemungkaran itu, menghentikan kemungkaran itu. Nah, yang sayangnya Bapak Ibu, saya betul, mohon maaf ini ya, saya agak nyerempet sedikit, tapi saya pikir penting. Negeri ini baru saja dihebohkan oleh orang yang menggunakan kekuasaannya justru untuk mengkhianati konstitusi. Ya, mohon maaf, saya harus katakan, tragedi mahkamah keluarga kemarin 200 yang lalu, yang sudah divonis tegas dengan apa yang dirumuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa ketua Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran etik berat karenanya harus dipecat sebagai ketua Mahkamah. Itu artinya nyata dia sudah mengangkangi konstitusi, dia gunakan kekuasaannya justru untuk mengkhianati konstitusi. Nah ini, na'udzubillah. Yang tentu orang ini tidak bekerja sendiri, ada begitu banyak tentu pihak lain di balik itu yang juga menggunakan kekuasaannya sehingga sesuatu yang seharusnya sangat kita hormati menjadi dilecehkan orang. Lihatlah Bapak Ibu betapa berbahayanya ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang tidak berakhlak, yang tidak lagi memegang tinggi komitmen kebenaran. Itulah pula Bapak Ibu kenapa harus kita tegaskan bahwa hukum itu bukan segala-galanya. Buktinya hukum bisa dipermainkan orang, nggak ada hukumnya katanya. Maka kalau bahasa orang di sana, etika itu di atas hukum, di atasnya lagi agama. Tentu saja, cuman orang karena negeri ini meskipun seharusnya menyuti agama, tapi masih banyak orang masih ragu bicara agama, maka mereka sebut etika itu di atas hukum. Karena kalau hukum saja, hukum itu standar paling rendah untuk membuat orang mau hidup tertib. Itu standar paling rendah Bapak Ibu. Tetapi faktanya kalau hanya mengandalkan hukum, ada tidak berbeda. Karena bisa disiasati, bisa dicari titik lemahnya, macam-macam dan sebagainya. Itulah kenapa dakwah ini harus terus digerakkan dengan seluruh kesungguhan kita. Nah, tadi dia hendaklah dia berubah dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Nah, kalau hari ini termasuk tulisannya, maka Bapak Ibu yang aktif di media sosial, gunakanlah Instagram itu, Facebook itu, Twitter itu, TikTok itu, YouTube itu, gunakan untuk berdakwah. Jangan habis waktu kita hanya sekedar apa, tapi tidak kita dapatkan kebaikan, kita malah menjadi orang yang dirugikan. Harusnya kita gunakan itu untuk menyebarkan kebaikan. Wa illam yastati' fa biqalbi, tapi kalau tidak sanggup juga
maka dengan hati. Tapi kata Rasul, wadzalika dhaful iman, tapi itu selemah-lemah iman. That's not the choice. Itu bukan pilihan. Kalau hanya sekedar minimal dengan suara, dengan tulisan, dengan nasihat, dengan kritik, dengan saran, itu minimal. Terakhir karena sudah mau masuk waktu Isya, Bapak Ibu, kita break kemudian nanti kita tanya jawab. Adalah karena dakwah itu merupakan jalan untuk selamat dari kerugian yang mengancam setiap orang. Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kalau mau selamat dari kerugian yang mengintai setiap manusia, pastikan kita menjadi orang-orang yang berdakwah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita break dulu karena akan mendengarkan adzan Isya. Insyaallah nanti setelah azan Isya kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait tema yang kita bahas ini atau mungkin juga di luar tema insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.